Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman, saat ini kita akan bikin video ya. Ini coba menyusuri hutan kecil di samping pabrik saya. Jadi di samping pabrik saya itu ada ya semacam hutan kecil lah. Yuk kita telusuri siang hari ini. Mumpung cuacanya agak lumayan baik, tidak hujan ya teman-teman. Namun sebelum itu kita bersolawat dulu teman-teman, agar apa yang kita kerjakan pada siang hari ini dilancarkan, dimudahkan oleh Allah, dan apa yang kita kerjakan ini mendapatkan keberkahan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima li khamsatun udfi biha harul wabail hatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Salawat, tetaplah bersolawat teman-teman, agar kelak kita mendapatkan syafaat ya dari baginda yang agung, baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, langsung ya kita menuju ke lokasi. Coba kita lihat ya hutan kecilnya itu seperti apa. Yuk kita jalan, let's go. Kita mulai memasuki hutan kecil ini. Jalannya ini lumayan ini teman-teman, rumputnya lumayan tinggi, jadi sambil tetap harus waspada dan takutnya nanti ada sawer ya, ada ular, jadi harus hati-hati lewatnya. Suaranya masih ini teman-teman, di lokasi ini tampaknya masih banyak ya burung-burung. Ini di pinggirnya sudah lebat kayak gini. Kita lihat di dalamnya seperti apa teman-teman. Kita lihat yuk di dalamnya. Ini di dalamnya. Ada burung. Kita lihat teman-teman. Katanya kalau malam ini ada angin di sini.
Kembali kita terus masuk ke dalam teman-teman. Kita sambil lihat-lihat suasana seperti apa di hutan kecil di samping pabrik saya ini teman-teman. Ini pohonnya tinggi-tinggi teman-teman. Wow, pohonnya tinggi sekali. Ini tanamannya kalau di Indo itu pohon waru teman-teman. Pohon waru, jadi dibiarkan saja asal tumbuh ya sampai tinggi sekali. Kita istirahat dulu teman-teman, kita minum dulu. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanannya. Ini masih lumayan jauh muter-muternya dan jalannya lumayan susah. Yuk, jalan lagi. Jalan lagi. Kita melanjutkan perjalanannya teman-teman. Kita susuri jalan di hutan kecil di samping pabrik saya ini. Jadi sengaja teman-teman saya pakai topi seperti ini. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ular atau apa ya. Jadi usahakan kalau Anda itu memasuki daerah-daerah yang rawan binatang buas, termasuk ular ini kan binatang buas. Jadi usahakan selalu pakai topi teman-teman. Jadi kalau sampai ada ular yang agak besar dari atas, terus nyamber ke bawah, kalau arahnya tuh sampai ke arah kepala kita, setidaknya yang kena itu topi kita gitu maksudnya teman-teman. Jadi usahakan itu selalu pakai topi kalau ya misalkan ke hutan atau apa, yang penting lokasinya itu rawan dengan binatang buas. Intinya seperti itu. Di samping itu juga tetap harus waspada. Jangan lantaran kita sudah pakai topi terus kita anggap itu benar-benar aman, ya tidak seperti itu. Jadi intinya ikhtiar kita pakai topi itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tentu saja kewaspadaan itu juga tetap penting teman-teman ya. Yang repot itu kan kalau urusannya ular ini kan nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil loh. Ini yang repot, urusannya repot teman-teman. Biasanya ular yang seperti itu sing rodok gregetno tuh ular yang seperti itu. Kalau kecil gitu ularnya begitu lihat ada orang langsung kabur lari lah. Kalau ular besar gitu, ya jelas kita yang harus lari ya, karena ularnya mikirnya ularnya besar berani dia sama orang.
Makanya banyak kejadian orang sampai dimakan ular. Itu memang ularnya memang berani makan orang. Nah, yang bahaya nih ular yang gede yora, cilik yora, ya istilahnya wis kelas ulo sih nggak pengalaman ya itu yang sing gregetno ulo-ulo seperti itu teman-teman. Jadi biasanya ular yang nggak terlalu besar itu kemelinti kalau bahasa Jawa istilahnya seperti itu. Kita masih melanjutkan teman-teman, melanjutkan arah jalan-jalan ini menyusuri hutan kecil di samping pabrik saya. Lewat sini kayaknya susah ini ya, harus memutar ya. Kita coba lihat jalan yang samping sini. Oh, samping sini bisa teman-teman. Ini ada rumahnya ini. Apa? Rumahnya apa itu? Kolomonggo atau apa itu ya namanya? Laba-laba kolomonggo. Jalannya. Cantol. Kalau kontennya biasanya kan acaranya jalan-jalan ke kota, ke stasiun, teman-teman. Untuk saat ini kita coba bikin kontennya di hutan kecil, teman-teman. Jadi hutan kecil memang hutannya memang nggak besar, jadi tapi lumayan lebat hutannya itu di samping pabrik itu. Lihat-lihat teman-teman, memang tinggi sekali pohonnya teman-teman. Wah itu, wah tinggi itu pohonnya.
Masih tetap kita menyusuri hutan kecil ini teman-teman. Suasananya memang agak gelap di sini karena memang pohonnya tinggi-tinggi, jadi sinar matahari tidak begitu masuk ya teman-teman ke tempat ini. Sambil tetap waspada teman-teman, lihat ke atas ya. Ya inilah teman-teman bedanya kalau kita ini jalan-jalan semacam ini, kalau boleh dibilang kan petualangan kecil istilahnya ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati karena yang dihadapi ini termasuk jenis binatang yang tidak berpendidikan. Jadi wis asal ngawur, asal nyokot aja gitu loh. Kalau kita jalan-jalannya itu di mall, di mana gitu ya, di tempat keramaian. Nah, di situ kan orang semua rata-rata ya kan. Walaupun mungkin juga ada kucing, ada burung, tapi utamanya kan orang. Jadi orang itu semua kan punya etika. Jadi kita lebih mudah untuk menghadapinya. Tapi kalau di tempat seperti ini, yang kita hadapi ini adalah binatang yang tidak pernah sekolah, yang tidak pernah disekolahkan. Nah ya sopo sing katanya nyekolah no ulo ya kan? Saya belum pernah dengar ada ulo sekolah ya. Ya coba kalau diajar, disuruh baca gitu, paling juga telusur keluyuran. Gak mungkin dia mau mendengarkan gurunya mengajar. Namanya juga ulo. Tapi maksudnya bukan Pak Sarulo loh ya. Soalnya teman-teman tuh ada dulu ya, pernah bilang ada orang namanya Pak Sarulo. Kita lihat-lihat, kita harus tetap waspada teman-teman. Lihat-lihat yang di atas ini, karena takutnya nanti ya itu tadi golongan pasukan ulo ini yang kita waspadai. Jadi oh iya, saya sampai lupa yang kita waspadai dari tadi, yang saya waspadai itu yang di atas. Maksudnya itu apa? Ular yang di atas, padahal ular yang di bawah kan juga banyak ya kan, telusur di bawah. Nah ini jadi kita ini harus ya melihat ke atas, ya melihat ke bawah. Yang penting tetap waspada. Kita jadikan petualangan ini adalah sesuatu yang bisa jadi hiburan teman-teman. Jadi kalau YouTuber tuh kan memang banyak sekali orang bikin konten ya kan ya. Kalau saya sendiri konten yang sering saya lihat itu adalah kontennya dari GNS Live Streaming dan Gus Nur Samsun official ya. Yang gerbek dukun-dukun itu saya suka itu lihat. Juga kontennya Bang Sapulidi. Di konten di channelnya Sapulidi Channel, ini dari Palembang. Ini dua channel ini yang sering saya tonton ya. Karena di situ memberikan sebuah edukasi yang baik untuk masyarakat, memberikan satu pembelajaran untuk berjuang amar ma'ruf nahi mungkar yang memberantas kejahatan. Nah, itu saya suka nontonnya, itu saya suka teman-teman. Terus ada yang bikin konten, ya kontennya macam-macam, intinya kan gitu ya. Nah, kalau channel saya, intinya dari sekian banyak YouTuber itu, saya ini berusaha untuk menghibur mereka. Intinya seperti itu teman-teman. Ya sebisanya, walaupun mereka nggak ketawa ya nggak masalah, karena ketawa itu kan bukan sesuatu yang wajib teman-teman ya. Tertawa itu kan haknya masing-masing. Walaupun orang seneng, yang tidak ketawa juga banyak. Terus walaupun orang itu sedih, itu tertawa itu juga banyak. Karena karakter manusia kan beda-beda. Jadi intinya saya itu menghibur para YouTuber yang lain gitu loh. Karena munculnya channel JHTV 21, jadi Jariah Hati. JHTV itu singkatan dari Jariah Hati TV 21. Ini saya buat memang tujuannya untuk menghibur para YouTuber itu.
Jadi kalau mereka beliau-beliau ini sudah mungkin pulang dari bikin konten ini capek, lelah atau apa, nah, habis bertarung sama dukun, habis bertarung sama preman. Wah, ini saya bahkan menghibur beliau-beliau ini, maksudnya gitu. Jadi saya berikan tontonan, ya lihat-lihat stasiun, terus lihat-lihat sungai, lihat-lihat hutan kecil. Intinya seperti itu, teman-teman. Soal Anda suka atau tidak dengan konten yang saya buat, ya pilihannya tentunya ada pada diri Anda sendiri, teman-teman. Anda like juga silahkan. Nggak like, dislike ya juga silahkan. Gampang, kalau sama saya itu gampang urusannya. Anda subscribe silahkan. Enggak pun nggak masalah. Karena subscribe itu bukan sesuatu yang wajib, teman-teman. Jadi ya bukan wajib, ya bukan sunnah, tapi mubah gitu loh. Like nggak apa-apa, subscribe nggak apa-apa, nggak subscribe juga nggak apa-apa. Intinya seperti itu. Jadi kalau dengan channel JHTV 21 itu santai saja. Anda nggak perlu terbebani, wah saya harus subscribe ini. Nggak seperti itu. Jadi kita buat suasana itu sesantai mungkin gitu loh, teman-teman. Yang penting ya kalau pokoknya saya punya resep, punya rumus ya buat Anda. Mungkin yang tidurnya susah gitu ya. Yang tidurnya susah gitu. Coba lihat konten saya kalau nggak percaya. Insya Allah Anda itu cepat bisa tidur. Pokoknya gitu ya. Buktikan kalau nggak percaya. Jadi sebenarnya kalau Anda susah tidur terus begitu lihat konten saya itu akhirnya cepat tidur, itu bukan berarti konten saya bagus. Oh enggak, teman-teman. Ini saya hubungkan dengan ceritanya Abu Nawas. Abu Nawas itu waktu zaman Raja Harun al-Rasyid, teman-teman. Itu Raja Harun al-Rasyid itu sudah berhari-hari ceritanya itu nggak bisa tidur. Wah, akhirnya diundang seluruh para apa istilahnya ya, para pendongeng. Harun al-Rasyid itu membuat semacam sayembara. Siapa yang punya cerita bagus yang membuat Harun al-Rasyid ini bisa tidur, maka dia akan diberi hadiah. Wah, setelah itu, wih, ada ular, teman-teman. Udah nggak saya syuting lah, nanti kasihan yang ulet kok ulet. Jangan nempel di awakku deh. Kaget tau ya. Hampir aku meso. Ini ternyata bukan, ini apa ya? Potongan anu mirip ular, kaget tau. Saya tuh nggak begitu takut sebenarnya, teman-teman, sama ular. Tapi kalau tiba-tiba nempel di baju ya walaupun nggak takut ya kaget. Untung aku gak meso. Untung nggak meso. Memang bener itu ada ulat, teman-teman. Saya perlihatkan kalau nggak percaya ya. Nah, ini lihat, ulat apa bukan? Setan apa enggak? Nah, ini kan ulat. Nah, ya obah-obah. Nah, dia kalau tiba-tiba dia obah-obah gitu saya juga kaget, teman-teman. Menyingkir. Jadi kembali ke ceritanya siapa, Abu Nawas tadi itu. Jadi dari sekian orang yang ahli bercerita, teman-teman ya, itu semuanya ceritanya itu bagus-bagus. Jadi malah Raja Harun al-Rasyid itu karena mendengarkan cerita dari para pencerita itu bagus-bagus, malah mendengarkan dengan asik, malah nggak bisa tidur. Ya padahal tujuannya Harun al-Rasyid membuat sayembara itu kan agar dia bisa tidur. Jadi ternyata para pendongeng ini salah tafsir. Dipikir kalau ceritanya itu bagus, akhirnya Harun al-Rasyid itu bisa tidur. Padahal ternyata enggak. Nah, yang peka dan yang paham dengan permasalahan ini ternyata Abu Nawas, teman-teman. Nah, Abu Nawas itu begitu dengar cerita dari yang lainnya ini bagus-bagus, terus malah justru Raja Harun al-Rasyid ini nggak bisa tidur. Nah, ternyata strateginya Abu Nawas ini bercerita belakangan karena semuanya sudah
nggak bisa memenangkan sayembara. Kita cari jalan dulu teman-teman. Jalannya lumayan susah ini. Justru karena Harun Al-Rasyid ini nggak bisa tidur, ternyata yang paham, yang peka dengan keadaan ini malah justru Abu Nawas. Nah, kita kembali ke jalan yang tadi, tapi kita harus tetap waspada. Uletnya tadi itu loh. Oh, di situ uletnya, di situ. Tapi Abu Nawas ini tahu, oh ternyata caranya seperti ini untuk membuat sang Baginda ini tertidur pulas. Nah, akhirnya berceritalah. Berceritalah akhirnya ini si Abu Nawas ini. Ceritanya pokoknya wis enggak menarik babar belas. Dirungokno iku ora enak panas nang kuping ceritanya apa Abu Nawas ini. Nah, karena Abu Nawas ini ceritanya nggak menarik, ceritanya ini nggak bagus, lah bikin Raja Harun Ar-Rasyid itu malah jengkel. Lah karena Raja Harun Al-Rasyid ini karena saking jengkelnya sama Abu Nawas karena bercerita itu ceritanya itu tidak bagus, akhirnya pikirnya Harun Al-Rasyid itu gini, oh cerita apa iku, cerita ora kena dirungokno ora penak blas, turu. Wah, akhirnya malah Harun Ar-Rasyid malah tidur karena mendengarkan ceritanya Abu Nawas itu yang sama sekali tidak menarik. Nah sekarang begini teman-teman, kalau saya hubungkan dengan konten yang saya buat, seperti yang saya katakan tadi di awal, kalau Anda itu tidak bisa tidur, udah puter channel saya, buktikan kalau nggak percaya. Jadi intinya yang konten yang saya hadirkan ini bukan berarti itu bagus terus bikin Anda tidur, enggak. Jadi seperti ceritanya Abu Nawas tadi, karena konten saya itu enggak bagus ya kan ya. Akhirnya Anda ini gregetan, wis kurang ajar arek iki, konten-konten opo wis arek gak pengalaman gitu ya. Arek gak pengalaman turu tidur vital. Coba kalau nggak percaya. Ini mendek jalannya teman-teman. Jadi gitu aja buat teman-temannya gitu yang punya saudara nggak bisa tidur atau apa gitu ya. Kasih tahu kalau sampean tuh susah tidur gitu ya. Buat mbak-mbaknya itu ya, kalau ngasih tahu saudaranya. Kalau sampean tuh nggak bisa tidur, coba cari itu channelnya JHTV 21. Ku arek Malang iku, arek Arema. Saya sampai bungkruk teman, karena jalannya memang agak pendek. Itu punya Arema itu, arek Malang itu. Wis puteran channel iku lek gak iso turu wis sampean coba lek gak percaya. Gitu ya. Tiba. Nanti biar dibuktikan ya. Kalau nggak bisa tidur. Jadi puter saja, bila perlu dipakai. Ya nggak pakai handset nggak apa-apa, tapi kalau muter malam ya jangan kenceng-kenceng, kasihan yang lainnya keberbekan. Jadi puter, cari JHTV 21. Nah di situ, apalagi kalau yang Anda lihat itu yang pas acara jalan-jalan ini, kalau Anda nggak bisa tidur, udah putar kalau nggak percaya. Paling Anda merasa jengkel ini. Konten opor gak pengalaman nih. Sampai teman-teman jalan-jalan muter-muter. Gak pengalaman nih, wis tinggal turu. Udah tidur. Buktikan kalau nggak percaya. Kita cari jalan keluarnya ini. Kalau lewat jalan tadi roto awang-awangan saya teman kembali. Karena kembalinya itu tinggi tadi ya, sempat nempel ke badan rumput yang kering-kering itu. Jadi kita lihat sambil cari jalan keluar teman-teman. Ya baik teman-teman, ongkep.
Kita buat singkat saja teman-teman acara siang hari ini. Kita coba nanti cari lokasi yang lain ya. Karena saat ini acara review hutan kecil di samping pabrikku ini kita selesaikan sampai di sini. Kita ketemu di konten yang lain teman-teman. Tak lupa juga buat Anda teman-teman, mudah-mudahan kabar baik ya dan sehat selalu yang berada di Taiwan semuanya saja, yang berada di Hong Kong, Malaysia, Singapura, Brunei, terus India, terus Arab Saudi, semuanya saja yang sempat mampir di channel ini teman-teman. Saya ucapkan selamat siang, mudah-mudahan hari Anda selalu bahagia dan tak lupa jangan lupa ngopi teman-teman ya. Kita jumpa lagi di vlog selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.